Shalom saudara-saudara, minggu ini kita masih berfokus membangun manusia roh melalui disiplin berkomunitas. Nah, salah satu disiplin yang sangat penting dalam membangun komunitas adalah kita mau baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat pertama. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara, kita diajarkan sebuah disiplin yang sangat penting, yaitu disiplin jangan menghakimi, tetapi kita mesti praktekkan disiplin saling memulihkan. Nah, di sini dikatakan, saudara, kalau kita menghakimi saudara kita, kita juga akan dihakimi. Ya. Nah, saudara, apa artinya menghakimi? Bukan berarti kita tidak boleh mengoreksi saudara kita, ya. Tapi menghakimi di sini ukurannya adalah seperti Yesus. Dikatakan dalam Yesaya 11, saudara, bahwa Yesus itu begitu takut akan Tuhan sehingga dia tidak menghakimi sekilas pandang dan menurut apa kata orang. Nah, inilah menghakimi, saudara. Menghakimi itu ketika kita lihat saudara kita, kita langsung menilai, ya, dan biasanya penilaiannya subjektif. Kita langsung menilai dari tampang luarnya, apa yang kelihatan. Kita nggak tahu isi hatinya, kita sudah menilai. Nah, saudara, itu menghakimi. Kita tidak takut akan Tuhan, ya. Atau saudara, kita menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Kata orang, si Anu itu seperti ini. Kata orang, istri saya seperti ini. Kata orang, suami saya seperti ini. Kata orang. Nah, itulah yang disebut menghakimi. Nah, saudara, kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi. Menghakimi itu merusak komunitas, saudara. Makanya berapa banyak, ya, di dalam gereja, saudara. Karena kita saling menghakimi, saling merusak. Ingat, saudara, jangan merusak rumah Tuhan. Ya, Tuhan sangat membenci dosa ini, saudara. Karena kalau saudara merusak rumahnya, saudara merusak tubuhnya, saudara merusak Kristus, ya, miliknya sendiri. Wow, saudara, karena itu mari kita takut akan Tuhan. Nah, dijelaskan di sini, saudara, kalau kita menghakimi, kita sudah seperti orang yang menggunakan balok. Nah, kalau ada orang yang punya balok, atau istilah Jakartanya, kelilipan balok. Wih, kalau kita kelilipan balok, saudara, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin bisa tolong saudara kita yang ada selumbar di matanya. Nah, selumbar itu apa, saudara? Pada zaman dahulu, ya, belum ada cermin jernih seperti sekarang ini, saudara. Cermin di mana kita bisa lihat terang. Kita bisa ambil sendiri kalau ada selumbar di mata kita. Tapi zaman dahulu, ya, orang tidak punya cermin jernih. Jadi, saudara, cerminnya samar-samar. Dia nggak bisa lihat kalau ada selumbarnya di matanya, saudara. Nah, selumbar adalah sesuatu yang menyakitkan kita, ada di dalam kita, ya, kita dapat rasakan, tapi kita mungkin nggak sadar, saudara. Orang lain sadar. Kita tidak melihat, tapi orang lain melihat. Dan saudara, saya percaya, ya, selumbar itu bicara tentang, ya, apa yang menjadi blind spot kita. Ya, seperti user-user saudara. Saudara tidak bisa lihat.
Nah, saudara perlu orang lain menolong saudara supaya bisa pulih. Nah, supaya kita saling memulihkan, saudara, kita tidak boleh ya masih memiliki sikap penghakiman. Balok itu. Yesus bilang begini, saudara, ya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi letakkan dulu baloknya, saudara. Nah, mata kita dengan jelas bisa melihat ada apa yang menjadi kekurangan saudara kita, sehingga kita bisa tolong dia, ya. Nah, kalau kita, saudara, ya, tidak melihat, buta karena dibutakan oleh balok, bagaimana kita bisa mengambil selumbar itu? Jangan-jangan tangan kita malah melukai mata itu. Seperti pisau operasi, saudara. Saudara, pisau operasi itu tentunya, saudara, baik ya kalau digunakan dengan tepat. Kalau digunakan dengan tepat, dia bisa menyembuhkan. Ya, tapi kalau pisau operasi, saudara, digunakan tidak tepat, bisa membunuh orang, bisa melukai orang. Demikianlah, saudara, ya, penghakiman itu. Ya, kalau kita nggak ngerti, saudara, kita bisa seperti orang yang memegang pisau operasi. Kita bukan memulihkan orang, tapi kita merusak orang lain. Maukah, saudara, kita praktekkan disiplin ini? Ya, kita mau ya praktekkan disiplin tidak menghakimi, tapi kita mau saling memulihkan. Nah, bagaimana kita mempraktekkan disiplin ini? Nah, masih ingat, saudara, pertama kita harus secara intensional mau mempraktekkan disiplin ini, ya. Kemudian, ya, kita harus bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kuduslah yang akan bawa kita ke padang gurun, ya, kepada pencobaan-pencobaan. Ya, jadi kita akan diuji, akan, ya, saudaraku, diperhadapkan dengan orang-orang di kompak kita yang kita nggak sukai, saudara. Yang kita benar-benar, saudara, lihat kesalahan demi kesalahan. Nah, itu Tuhan izinkan, saudara. Waktu itulah saudara praktek disiplin ini. Ingat, saudara, ya, disiplin ini hanya bisa dipraktekkan lewat bantuan Roh Kudus, di mana Roh Kudus membawa kita langsung on the spot praktek. Nah, waktu itulah langsung praktek. Die to self. Ya, kita harus mati terhadap ego kita. Kalau enggak, saudara, kita suka saling menghakimi, saling merusak, menghancurkan. Karena itu, saudara, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Izinkan dia bawa kita kepada pencobaan-pencobaan, ya, ujian-ujian, sehingga kita naik kelas. Kita bisa praktekkan ini dalam hidup kita. Nah, tolong diskusikan di kompak, saudara, ya. Tolong menolong, ya. Kita mau praktek, saudaraku, disiplin, ya, membangun komunitas ini. Dan saya percaya Tuhan akan beri saudara kekuatan. Wow, ini excited sekali. Mari kita praktekkan, saudara. Dan lewat ini, saudara, kita makin akan, saudara, bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Karena ini sarana kasih karunia, saudara. Ketika kita praktek sarana-sarana kasih karunia, kita dapat kasih karunia. Kita makin berubah serupa Kristus. Ada amin, saudara? Mari kita semangat, ya, mempraktekkannya. Saya percaya, saudaraku, ya, Tuhan mau kita praktek semua disiplin-disiplin ini, ya. Ingat, kalau kita makin praktek dengan benar, saudara, ya, kita dapat kasih karunia, kita makin semangat, ya, kita makin apa, saudara, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, ya. Mari, saudaraku, kita praktekkan antara suami dan istri. Praktekkan. Ya, antara orang tua, anak-anak, praktekkan, terutama di kompak kita. Praktekkan, saudara, karena disitulah nanti terjadi besi menajamkan besi dan manusia saling menajamkannya. Kompak kita pasti akan bertumbuh makin lama, ya, makin serupa dengan Kristus. Saya yakin saudara pasti mau mempraktekannya dengan semangat
Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.